Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Dalam video kali ini saya akan memaparkan modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menentukan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Tomlinson mengungkapkan bahwa ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu kemampuan setiap peserta didik untuk menangkap dan menerima informasi baru. Berdasarkan kesiapan belajar, guru perlu untuk memetakan kesiapan murid dengan mengelompokkannya dalam grup yang berbeda. Pengelompokan ini dilakukan dengan tujuan peserta didik dapat belajar dengan pitch masing-masing, tidak belajar dengan kecepatan di luar batas kemampuannya. Yang kedua, minat murid. Merupakan setiap anak atau individu pasti berbeda. Perbedaan ini dapat datang dari minat peserta didik masing-masing. Misalnya, seorang peserta didik kurang minat belajar matematika, namun sangat meminati pelajaran seni. Lalu, peserta didik yang lainnya memiliki minat belajar bahasa Inggris, namun kurang suka dengan pelajaran sejarah, dan lain sebagainya. Minat merupakan faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Apabila memiliki minat yang besar, maka ia akan lebih aktif pada proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, profil belajar murid. Ini menunjukkan kecenderungan masing-masing dalam menggunakan pendekatan belajar. Pendekatan belajar yang dipilih merupakan pengaruh dari gaya belajar, tingkat kecerdasan, lingkungan sosial budaya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid, bisa melalui kesiapan murid, minat dan profil belajar murid yang berbeda. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Lalu, keterkaitan antara modul 2.1 dengan
Yang lainnya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada keyakinan kelas yang telah disepakati agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.